Hari ini Gaib rewel banget, badannya juga demam. Setelah aku lihat ternyata ada gigi yang mau tumbuh. Apa benar ya kalau tumbuh gigi itu pasti ada demamnya? Yuk kita tanya sama ahlinya yuk. Kasihan banget, badannya lemes, nangis aja. Mau tumbuh gigi itu, memang anak-anak itu jadi satu yang pertama itu tanda-tandanya dari dia suka gigit-gigit gitu. Suka gigit-gigit, masuk-masukin tangannya ke dalam mulut begitu ya. Nah, masuk-masukin tangan ke dalam mulut inilah yang sebenarnya membuat itu jadi ada infeksi sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak gini, pernah tuh ada pertanyaan, anak saya demam apa karena mau tumbuh gigi ya? Biasanya sih kalau demamnya kayak ini memang cuman seperti apa namanya kayak sumeng aja apa meriang gitu ya anaknya ya. Memang jadi rewel, lebih rewel karena nggak nyaman. Tapi kalau demamnya di atas 38 derajat Celcius itu yang sebenarnya perlu diwaspadai juga apakah ada kemungkinan dari infeksi yang lain sebenarnya bukan dari tumbuh gigi karena pada saat tumbuh gigi itu anak pasti nggak nyaman. Tangan anak ini kan kotor masuk ke dalam mulutnya. Nah, Menurut. ya bakteri-bakteri yang ada di tangan ini yang tidak bersih atau tidak dicuci tangannya masuk ke dalam mulut itulah atau misalkan pegang mainan apapun yang dia anak dapat di manapun dia nggak jauh itu dimasukin ke mulutnya kalau nggak bersih kan bisa menyebabkan infeksi bakterinya banyak. Nah, bakteri-bakteri itu yang biasanya menyebabkan lebih ke kayak rasanya nggak enak atau nyaman. Tapi kalau misalkan demamnya di atas 38 dan anaknya berhari-hari, misalkan lebih dari 3 hari, nah itu yang perlu dikonsultasi ke dokter spesialis anaknya karena takutnya bukan dari giginya penyebab demamnya itu sumbernya dari yang lain, misalkan dia ada infeksi di badan yang lain gitu sebenarnya. Kalau lebih dari 38. Berarti cukup riskan ya pas posisi tumbuh gigi itu dok ya, karena lumayan. Karena anaknya rewel, nggak bisa tidur, nggak mau makan, mama pasti bingung kan? iya. Jadi bingung, nggak mau makan. Nah biasanya juga air liurnya banyak, ngences gitu tuh. Memang jadi harus difasilitasin ya. Itu tadi yang pertama bisa pakai teeter atau apa namanya seperti mainan karet gitu yang bisa digigit-gigit. Yang penting udah dibersihkan dulu, dicuci bersih gitu. Jadi kalau anak-anak mau gigit gitu tuh udah aman. Terus yang kedua sering-sering ngelap tangan anak atau dicuci tangannya atau nggak pakai tisu basah yang ini supaya tangan itu yang sering masuk ke dalam mulut tidak membuat itu jadi kayak infeksi lain gitu ya. Terus pakai buah potong juga bisa atau makanan-makanan finger food gitu ya atau yang dingin-dingin gitu. Kalau boleh dingin boleh dikasih makanan buah potong yang dingin yang udah didinginkan gitu juga bisa kayak gitu.